Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan boleh memelihara kita. Nah, renungan firman Tuhan pagi ini sebelum melakukan aktivitas kita, sesuai dengan bacaan kita yaitu di dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Kita lihat bagian ini 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai 12. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan Yoas terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Amin. Saudara, di dalam pemerintahan adalah satu hal yang wajar kalau orang ingin berkuasa, saudara. Dan keinginan berkuasa itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Di dalam kisah ini kita membaca seorang ibu yang namanya Atalia. Kalau kita lihat pasal 22 ayat 3, Bapak Ibu boleh lihat di situ, dikatakan ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ibu Atalia menasihati anaknya yang namanya Ahazia untuk melakukan hal yang jahat. Ini ibu yang bagaimana, saudara-saudara? Seharusnya seorang ibu, seorang mama mengajar anaknya untuk takut akan Tuhan atau hidup benar. Tapi justru ibu ini melakukan menasihati anaknya yang salah. Supaya anaknya dikatakan untuk hidup jahat, melakukan apa yang jahat menurut kelakuan dari Raja Ahab. Saudara-saudara, ini ibu yang aneh, saudara-saudara. Menasihati anaknya untuk hidup dalam kejahatan. Dan kisah yang kita baca tadi, saudara, ketika tahu anaknya Ahazia itu mati, maka ibu ini jadi marah sehingga dikatakan apa? Ia bangkit lalu membinasakan semua keturunan raja yang lain. Tetapi firman Tuhan menceritakan kepada kita ada seorang yang namanya Yosabat. Di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 21 disebut Yoseba. Di dalam kitab Tawarik, saudara, dia disebut Yosabat atau Yehosheba. Ini satu orang dengan nama yang berbeda, tapi sebenarnya menunjukkan satu pribadi yang sama. Dia adalah seorang anak raja yang menikah dengan imam yang namanya Imam Yoyada. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, saudara, dia menyelamatkan Yoas dari pembunuhan Atalia. Ia menculik, tadi kata firman Tuhan, diculik dengan maksud baik untuk menyelamatkan dari kematian. Saudara, kita juga terpanggil seperti Yoseba atau Yosabat ini. Kita boleh menyelamatkan orang yang menuju kepada kematian, orang yang menuju kepada kebinasaan. Kita bagaikan menculik, merampas mereka dari api neraka. Dan yang kedua, saudara, firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-12, ia mendidik Yoas, di situ dikatakan 6 tahun lamanya di dalam rumah Allah. Artinya apa, saudara? Yoseba memberikan pendidikan agama, pengetahuan tentang Allah. Dan kalau kita lihat pada zaman itu, pendidikan Allah mengenal Tuhan itu adalah satu prioritas. Saudara, bukan materi yang dikesampingkan, tapi satu prioritas. Demikian juga kita boleh melihat di gereja, di sekolah, dimanapun seharusnya membawa seseorang untuk semakin mengenal Tuhan itu adalah satu prioritas. Biarlah kita sebagai orang tua secara jasmani maupun secara rohani, guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, biarlah kita mengajak semua jemaat, kita ajar, kita bawa, kita didik supaya semakin mereka mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan yang diikuti, yang dilayani. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, biarlah semua orang Kristen, semua orang percaya dibawa semakin mengenal Dia. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.